Bismillahirrahmanirrahim. Faj'al Qur'an fil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah bil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lil dukhul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada subuh hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam untuk kita aturkan kepada junjungan kita yang merupakan teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-terang ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membacakan hadis yang akan saya berikan pada subuh hari ini, saya akan sedikit memberikan cerita yang insyaallah dapat kita ambil manfaatnya pada pagi hari ini. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berada dalam sebuah forum dengan bersama sahabat. Ketika itu Rasulullah memberikan sebuah cerita kepada para sahabat. Sebelum kamu, di zaman Musa, ada seseorang yang telah membunuh 99 manusia. Ada seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang pemuda. Suatu ketika seorang pemuda itu dia menginginkan untuk bertaubat. Dia ingin memohon ampunan kepada Allah. Dia ingin mencari seorang alim. Yang ketika itu di zaman Nabi Musa, seorang alim itu disebut dengan rahib atau pendeta ketika di zaman itu. Kemudian singkat cerita, sang pemuda itu datang kepada sang rahib. Wahai sang rahib, apakah aku telah membunuh 99 orang? Apakah aku ini bisa masuk surga? Apakah aku ini diampuni oleh Allah? Kemudian sang rahib ini menjawab, tidak bisa. Kamu telah membunuh 99 orang, banyak kezaliman yang ada dalam diri kamu. Kamu tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Tidak bisa kamu masuk surga. Akhirnya, karena seorang pemuda itu merasa kecewa dengan jawaban dari rahib itu, akhirnya dibunuhlah dan genap menjadi 100 orang yang telah dibunuh. Kemudian dia tidak puas. Dia datang ke seorang alim yang kedua. Dia datang bertanya kembali, ya sang alim, apakah aku yang telah membunuh 100 orang bisa masuk surga dan mendapatkan ampunan dari Allah? Kemudian sang alim itu menjawab, bisa. Tidak ada alasan bagi Allah untuk menolak taubatmu. Sekarang pergilah kamu di suatu tempat di sana yang mana berkumpul orang-orang baik di sana, berkumpul orang-orang yang ahli ibadah di sana. Akhirnya seorang pemuda itu menuruti nasihat dari seorang alim itu. Ketika di perjalanan, belum sampai seperempat perjalanan, belum sampai setengah perjalanan, Allah berkehendak lain dengan apa? Dengan mematikan, mencabut nyawa dari seorang pemuda tadi. Belum sempat dia datang ke tempat itu, belum sempat dia itu melakukan ibadah, belum sempat dia itu melakukan kebaikan,
sekalipun. Nah, ini yang menjadi perdebatan di langit antara malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Jadi ada dua malaikat yang saling berselisih. Ya, malaikat rahmat bilang, jasad ini milikku, jasad ini milikku karena dia di akhir hayatnya dia mempunyai niat untuk bertaubat. Kemudian malaikat kedua, malaikat azab, ya, bernama malaikat azab, mengatakan, jasad ini milikku karena orang ini tidak memiliki kebaikan satupun ketika semasa hidupnya. Akhirnya karena malaikat ini berselisih, Allah mengutus satu malaikat yang diwujudkan sebagai manusia ketika itu. Akhirnya Allah memutuskan untuk apa? Untuk mengukur, ya, manakah jarak yang lebih dekat, ya, dari tempat dia tadi mulai berjalan, ya, menuju ke tempat yang banyak ahli ibadah itu, ahli ibadah tadi. Apabila jaraknya itu lebih dekat dari pemukiman orang-orang soleh itu, ya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Apabila jaraknya itu jauh dari tempat itu, ya, maka dia termasuk orang-orang yang masuk neraka. Ya. Akhirnya ternyata Allah berkehendak lain. Karena dia memiliki secuil niat, ya, dia sudah memiliki niat di awal, ya, memiliki niat di awal. Allah berkehendak lain dengan melipat bumi sehingga menjadi dekat, lebih dekat akhirnya jarak antara pemukiman orang-orang soleh tadi dengan jasadnya. Masya Allah. Kita bisa melihat dengan secuil niat, dengan sebuah niat, padahal dia belum sempat untuk berbuat baik. Ya. Akhirnya apa? Allah merahmati dia masuk surga. Akhirnya malaikat rahmat yang mengambil jasadnya, mengambil ruhnya. Ya, dalam hal ini saya akan memberikan sebuah hadis, ya, yang mana akan kita bahas pada subuh kali ini, yaitu berkenaan dengan niat. An-Amirul Mukminin Abi Hazim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Saya langsung bacakan isi redaksinya langsung saja, ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, ya. Niat bagi seorang muslim itu adalah hal yang paling utama. Niat itu, ya, ketika kita ibadah, ibadah ini ketika kita bekerja itu bisa bernilai ibadah apabila kita niatkan. Ya. Seperti halnya sebuah ibadah itu ada dua, yaitu ibadah makhdhah dan ibadah ghairu makhdhah. Ya. Ibadah makhdhah itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, sholat, kemudian puasa, haji, itu termasuk dalam ibadah makhdhah. Kemudian ibadah yang ghairu makhdhah itu gimana? Ibadah yang seperti keseharian kita, bekerja, ya, nyapu, itu bisa menjadi sebuah amal ibadah apabila kita niatkan. Ketika kita bekerja, gergaji misalnya, gergaji kayu, kita niatkan, kita sambil istighfar kepada Allah. Ya. Ketika mau gergaji, saya niatkan ketika saya gergaji ini karena Allah, itu bisa bernilai ibadah. Ketika kita menyapu, ya, kita menyapu masjid misalnya, kita menyapu masjid sambil berniat, saya menyapu ini karena Allah, itu juga bisa berpahala. Makan pun juga bisa berpahala apabila kita niatkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Hadirin sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, kita dapat mengambil hikmah
dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Tadi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya niat itu sangatlah penting. Ketika sholat kita harus mensinkronkan antara pikiran dan juga hati. Kadang bapak-bapak ibu, ada ibu ada ya. Kadang ketika kita sholat, pikiran kita dan hati kita tidak bisa sinkron, betul? Ya betul ya, banyak ya. Saya juga pernah merasakan sering. Ya betul. Antara hati dan pikiran itu memang susah untuk sinkron ketika sholat. Hati kita berniat untuk sholat, tetapi pikiran kita ada di mana-mana. Nanti ketika sholat, nasinya udah dimasak belum ya? Itu mikir ada permasalahan, nah seperti itu ketika sholat itu sering terjadi. Maka dari itu, ya, saya memberikan kultum pada pagi hari ini dengan tema pilihan. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kultum pada pagi hari